Kisah legenda Putri Melati dan Ikan Ajaib. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan Aceh, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Melati. Desa tersebut dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang jernih, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. Putri Melati adalah anak tunggal dari seorang kepala desa yang bijaksana dan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, Putri Melati telah menunjukkan kecantikan yang luar biasa, dengan rambut hitam panjang yang berkilau seperti sutra dan mata yang bersinar seperti bintang di malam hari. Namun, kecantikan Putri Melati bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya istimewa. Ia juga dikenal karena kebaikan hatinya yang tulus dan sifatnya yang rendah hati. Setiap pagi, Putri Melati akan bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan bagi keluarga mereka. Setelah itu, ia akan berjalan-jalan di sekitar desa untuk menyapa para penduduk dan membantu mereka dengan berbagai pekerjaan. Ia sering membantu para petani di ladang, mengajar anak-anak membaca dan menulis, serta merawat orang-orang yang sakit. Putri Melati sangat dicintai oleh semua orang di desa. Mereka menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Setiap kali ada masalah di desa, Putri Melati selalu siap membantu dengan penuh semangat dan tanpa pamrih. Ia memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat yang bijaksana. Tidak heran jika semua orang merasa nyaman dan tenang berada di dekatnya. Suatu hari yang cerah, Putri Melati memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi sungai yang mengalir dengan tenang di pinggiran desa. Sungai itu adalah tempat favoritnya untuk merenung dan menikmati keindahan alam. Airnya yang jernih memantulkan sinar matahari, menciptakan kilauan yang mempesona. Di sepanjang tepi sungai, bunga-bunga liar bermekaran dengan warna-warni yang indah, menambah keindahan pemandangan. Saat sedang berjalan, Putri Melati melihat sesuatu yang berkilauan di dalam air. Dengan rasa penasaran, ia mendekati sungai dan melihat seekor ikan dengan sisik yang berkilauan seperti permata. Ikan tersebut tampak berbeda dari ikan-ikan lainnya yang pernah ia lihat. Sisiknya memancarkan cahaya yang indah, seolah-olah terbuat dari emas dan perak. Putri Melati merasa tertarik dan mendekati ikan tersebut. Ketika ia hendak menyentuhnya, ikan itu tiba-tiba berbicara dengan suara yang lembut dan ramah. "Salam, Putri Melati. Aku adalah ikan ajaib yang tinggal di sungai ini. Aku telah lama mengamati kebaikan hatimu dan ingin menjadi sahabatmu. Aku memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaanmu." Putri Melati terkejut mendengar ikan tersebut berbicara, tetapi ia merasa senang dan bersyukur. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan ikan ajaib adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Putri Melati menerima tawaran persahabatan dari ikan ajaib. Setiap hari, Putri Melati tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengunjungi sungai tempat ikan ajaib tinggal. Setiap pagi, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di desa, Putri Melati akan berjalan menuju sungai dengan hati yang penuh kegembiraan. Di tepi sungai, Putri Melati dan ikan ajaib akan duduk bersama, berbagi cerita dan pengalaman. Putri Melati akan menceritakan tentang kehidupan di desa, tentang penduduk yang ia bantu, dan tentang impian-impian yang ingin ia capai. Ikan ajaib, dengan kebijaksanaannya, selalu memberikan nasihat yang bijak dan penuh makna. Ia mengajarkan Putri Melati tentang pentingnya kesabaran, keberanian, dan ketulusan hati. Suatu hari, Putri Melati merasa sedih karena salah satu penduduk desa sedang sakit parah. Ia menceritakan kekhawatirannya kepada ikan ajaib. "Ikan ajaib, aku merasa sangat sedih melihat Pak Tua yang sakit. Aku ingin membantunya, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Putri Melati dengan suara yang penuh keprihatinan. Ikan ajaib mendengarkan dengan penuh perhatian. "Putri Melati, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Ambillah air dari sungai ini dan berikan kepada Pak Tua. Air ini memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa," kata ikan ajaib dengan suara yang lembut. Putri Melati mengikuti nasihat ikan ajaib.
Ia mengambil air dari sungai dan membawanya kepada Pak Tua. Dengan penuh harapan, ia memberikan air tersebut kepada Pak Tua untuk diminum. Ajaibnya, setelah beberapa hari, Pak Tua mulai pulih dan kesehatannya kembali seperti semula. Penduduk desa sangat berterima kasih kepada Putri Melati dan ikan ajaib atas bantuan mereka. Persahabatan antara Putri Melati dan ikan ajaib semakin erat. Mereka tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan. Ikan ajaib selalu siap memberikan bantuan dengan kekuatannya yang ajaib, sementara Putri Melati selalu menggunakan bantuan tersebut dengan bijaksana dan untuk kebaikan bersama. Suatu hari, ikan ajaib berkata kepada Putri Melati, "Putri Melati, persahabatan kita adalah anugerah yang luar biasa. Aku merasa sangat beruntung bisa menjadi sahabatmu. Ingatlah, kekuatan yang aku miliki adalah untuk membantu orang-orang yang berhati baik seperti dirimu. Gunakanlah kekuatan ini dengan bijaksana dan untuk kebaikan bersama." Putri Melati merasa terharu mendengar kata-kata ikan ajaib. Ia berjanji untuk selalu menjaga persahabatan mereka dan menggunakan kekuatan ikan ajaib dengan bijaksana. Persahabatan mereka menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Putri Melati dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Suatu hari, desa tempat Putri Melati tinggal dilanda kekeringan yang parah. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, dan sungai yang biasanya mengalir deras kini hanya menyisakan aliran kecil yang hampir kering. Tanaman layu, ladang mengering, dan penduduk desa mulai kehabisan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti desa yang biasanya damai dan sejahtera. Penduduk desa berkumpul di balai desa untuk mencari solusi. Mereka memandang Putri Melati dengan harapan, karena mereka tahu bahwa ia selalu memiliki cara untuk membantu mereka. Putri Melati merasa sangat prihatin melihat penderitaan yang dialami oleh penduduk desa. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan desa dari bencana kekeringan ini. Dengan tekad yang kuat, Putri Melati pergi ke tepi sungai tempat ikan ajaib tinggal. Ia duduk di tepi sungai dan memanggil sahabatnya, "Ikan ajaib, aku membutuhkan bantuanmu. Desa kami dilanda kekeringan yang parah, dan penduduk desa sangat menderita. Bisakah kamu membantu kami?" Ikan ajaib muncul dari dalam air dengan senyum yang lembut. "Putri Melati, aku akan melakukan apapun untuk membantumu dan penduduk desa. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengubah sungai ini menjadi sumber air yang melimpah," kata ikan ajaib dengan suara yang penuh keyakinan. Dengan kekuatannya yang ajaib, ikan ajaib mulai mengubah aliran sungai. Air yang tadinya hampir kering perlahan-lahan mulai mengalir deras kembali. Sungai yang tadinya hanya menyisakan aliran kecil kini berubah menjadi sungai yang penuh dengan air jernih dan segar. Penduduk desa yang melihat perubahan ini merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Putri Melati dan ikan ajaib. Kabar tentang kecantikan dan kebaikan hati Putri Melati menyebar jauh melampaui batas desa kecil tempat ia tinggal. Cerita tentang putri yang cantik dengan rambut hitam panjang berkilau dan mata yang bersinar seperti bintang malam, serta hatinya yang penuh kasih dan kebaikan, sampai ke telinga seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Pangeran tersebut, yang bernama Pangeran Arjun, adalah seorang pemuda tampan dan gagah berani. Ia dikenal sebagai pangeran yang bijaksana dan adil, serta selalu berusaha untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pangeran Arjun merasa tertarik dan penasaran dengan cerita tentang Putri Melati. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa tersebut untuk bertemu dengan putri yang telah mencuri hatinya hanya melalui cerita. Dengan rombongan kecil, Pangeran Arjun berangkat menuju desa di kaki pegunungan Aceh. Perjalanan yang ditempuhnya tidaklah mudah, melewati hutan lebat dan sungai yang deras, namun semangatnya tidak pernah surut. Setibanya di desa, Pangeran Arjun disambut dengan hangat oleh penduduk desa. Mereka merasa terhormat dengan kedatangan pangeran yang terkenal bijaksana dan adil. Putri Melati, yang mendengar kabar tentang kedatangan pangeran, merasa gugup namun juga penasaran. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pangeran akan datang ke desanya hanya untuk bertemu dengannya. Pertemuan pertama antara Putri Melati dan Pangeran Arjun terjadi di balai desa. Ketika mata mereka bertemu, seolah-olah waktu berhenti sejenak.
Pangeran Arjun terpesona oleh kecantikan Putri Melati yang jauh melebihi cerita yang pernah ia dengar. Putri Melati, di sisi lain, merasa kagum dengan ketampanan dan keanggunan Pangeran Arjun. Mereka berbicara dengan penuh kehangatan dan saling mengenal satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Pangeran Arjun sering menghabiskan waktu bersama Putri Melati. Mereka berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati keindahan alam, dan berbicara tentang impian dan harapan mereka. Pangeran Arjun semakin terpesona oleh kebaikan hati dan ketulusan Putri Melati. Ia menyadari bahwa Putri Melati adalah sosok yang ia cari selama ini, seorang putri yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Suatu hari, Pangeran Arjun mengajak Putri Melati untuk berjalan-jalan di tepi sungai tempat ikan ajaib tinggal. Di sana, di bawah sinar matahari yang cerah dan diiringi oleh suara gemericik air sungai, Pangeran Arjun mengungkapkan perasaannya kepada Putri Melati. Putri Melati, sejak pertama kali aku mendengar tentangmu, hatiku telah terpikat. Dan setelah bertemu denganmu, aku semakin yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mendampingiku. Aku mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Putri Melati merasa terharu mendengar ungkapan cinta Pangeran Arjun. Ia juga merasakan hal yang sama dan dengan penuh kebahagiaan menjawab, Pangeran Arjun, aku juga mencintaimu. Aku akan sangat bahagia menjadi istrimu dan mendampingimu dalam segala suka dan duka. Kabar tentang pertunangan Putri Melati dan Pangeran Arjun disambut dengan sukacita oleh penduduk desa. Mereka merayakan dengan penuh kegembiraan dan doa untuk kebahagiaan pasangan tersebut. Putri Melati dan Pangeran Arjun memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara yang meriah, dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan seluruh penduduk desa. Kebahagiaan Putri Melati dan Pangeran Arjun tidak berlangsung lama. Di tengah kebahagiaan mereka, ada seorang penyihir jahat yang tinggal di hutan gelap di luar desa. Penyihir jahat ini, yang dikenal dengan nama Ratu Malika, merasa iri dengan kebahagiaan dan cinta yang dimiliki oleh Putri Melati dan Pangeran Arjun. Ratu Malika adalah seorang penyihir yang sangat kuat dan licik. Ia memiliki dendam terhadap kebahagiaan orang lain dan selalu berusaha untuk menghancurkannya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Ratu Malika merencanakan rencana jahatnya. Dengan menggunakan sihir hitamnya, ia menculik Putri Melati dan mengurungnya di sebuah menara tinggi yang terletak di tengah hutan gelap. Menara itu dikelilingi oleh duri-duri tajam dan dijaga oleh makhluk-makhluk jahat yang setia kepada Ratu Malika. Putri Melati yang malang tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa berharap bahwa Pangeran Arjun akan datang menyelamatkannya. Ketika Pangeran Arjun mengetahui bahwa Putri Melati telah diculik, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kekhawatiran. Ia tidak bisa membiarkan kekasihnya berada dalam bahaya. Dengan tekad yang kuat, Pangeran Arjun memutuskan untuk menyelamatkan Putri Melati. Ia meminta bantuan kepada ikan ajaib, sahabat setia Putri Melati, yang memiliki kekuatan ajaib. Ikan ajaib dengan segera setuju untuk membantu Pangeran Arjun. Pangeran Arjun, aku akan membantumu menyelamatkan Putri Melati. Kita harus bekerja sama dan menggunakan kekuatan kita untuk mengalahkan Ratu Malika, kata ikan ajaib dengan suara yang penuh keyakinan. Dengan bantuan ikan ajaib, Pangeran Arjun memulai perjalanan berbahaya menuju menara tempat Putri Melati dikurung. Mereka harus melewati hutan gelap yang penuh dengan makhluk-makhluk jahat dan rintangan yang mematikan. Namun, dengan keberanian dan ketulusan hati, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan yang menghadang. Setibanya di menara, Pangeran Arjun dan ikan ajaib dihadapkan pada pertarungan sengit dengan Ratu Malika. Penyihir jahat itu menggunakan segala kekuatan sihirnya untuk mengalahkan mereka. Namun, Pangeran Arjun tidak gentar. Dengan pedang yang bersinar terang, ia melawan Ratu Malika dengan keberanian yang luar biasa. Ikan ajaib, dengan kekuatannya yang ajaib, melindungi Pangeran Arjun dan membantu mengalahkan makhluk-makhluk jahat yang menjaga menara. Pertarungan itu berlangsung sengit dan menegangkan. Namun, pada akhirnya, kebaikan dan keberanian Pangeran Arjun dan ikan ajaib berhasil mengalahkan kejahatan Ratu Malika. Penyihir jahat itu dikalahkan dan diusir dari desa untuk selamanya. Menara yang mengurung Putri Melati hancur, dan Putri Melati akhirnya bebas. Pangeran Arjun dan Putri Melati berpelukan dengan penuh kebahagiaan.
Mereka merasa sangat bersyukur atas bantuan ikan ajaib dan keberanian yang mereka miliki. Penduduk desa menyambut mereka dengan sukacita dan merayakan kemenangan mereka atas kejahatan. Setelah berhasil mengalahkan Ratu Malika dan menyelamatkan Putri Melati, Pangeran Arjun dan Putri Melati kembali ke desa dengan penuh kebahagiaan. Penduduk desa menyambut mereka dengan sukacita dan merayakan kemenangan mereka atas kejahatan. Desa yang sebelumnya dilanda kekeringan dan ketakutan kini kembali hidup dengan damai dan sejahtera. Pernikahan Putri Melati dan Pangeran Arjun dirayakan dengan upacara yang meriah. Seluruh penduduk desa berkumpul di alun-alun desa yang dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu berwarna-warni. Suara musik tradisional mengalun lembut, mengiringi langkah-langkah tarian yang penuh kegembiraan. Putri Melati mengenakan gaun pengantin yang indah, sementara Pangeran Arjun tampak gagah dengan pakaian kebesarannya. Upacara pernikahan dimulai dengan doa dan harapan untuk kebahagiaan pasangan tersebut. Putri Melati dan Pangeran Arjun saling mengucapkan janji setia di hadapan keluarga, sahabat, dan seluruh penduduk desa. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan mendukung dalam segala suka dan duka. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Putri Melati saat ia mengucapkan janji setianya kepada Pangeran Arjun. Setelah upacara pernikahan, pesta besar diadakan untuk merayakan kebahagiaan mereka. Makanan lezat disajikan, dan semua orang menikmati hidangan dengan penuh kegembiraan. Tarian dan nyanyian mengisi malam itu, menciptakan suasana yang penuh keceriaan. Putri Melati dan Pangeran Arjun menari bersama di bawah sinar bulan, dikelilingi oleh sahabat dan keluarga yang turut merayakan kebahagiaan mereka. Ikan ajaib, sahabat setia Putri Melati, juga hadir dalam perayaan tersebut. Ia merasa sangat bahagia melihat Putri Melati dan Pangeran Arjun bersatu dalam cinta yang tulus. Ikan ajaib memberikan berkatnya kepada pasangan tersebut dan berjanji untuk selalu membantu mereka dan desa dengan kekuatannya yang ajaib. Hari-hari berikutnya, Putri Melati dan Pangeran Arjun hidup bahagia bersama. Mereka memimpin desa dengan bijaksana dan adil, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua penduduk. Putri Melati terus membantu penduduk desa dengan kebaikan hatinya, sementara Pangeran Arjun melindungi desa dari segala ancaman. Mereka menjadi pasangan yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Persahabatan antara Putri Melati dan ikan ajaib tetap erat. Setiap hari, Putri Melati mengunjungi sungai untuk berbicara dengan ikan ajaib dan mendengarkan nasihat bijaknya. Ikan ajaib selalu siap membantu dengan kekuatannya yang ajaib, memastikan bahwa desa tetap aman dan sejahtera. Demikianlah akhir bahagia dari kisah Putri Melati dan Pangeran Arjun. Mereka hidup bahagia selamanya, dikelilingi oleh cinta, persahabatan, dan kedamaian. Kisah mereka mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, keberanian, dan kebaikan hati dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan.